Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelnya Kang Tri. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara mengatasi akun Facebook yang terkunci oleh CC New dengan menggunakan metode tambah opsi. Pada metode tambah opsi kali ini saya menggunakan trik untuk mengedit APN pada koneksi jaringan internet kita, dan di sini juga saya menggunakan trik untuk mengedit URL pada halaman sesi Facebook tersebut. Namun sebelum ke tutorialnya, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel sesi Facebook berbayar. Jika ada seseorang yang mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel sesi Facebook berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri, maka kalian harus berhati-hati. Selain itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari channel Kang Tri. Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri, kalian bisa join menjadi membership dan kalian akan mendapatkan keistimewaan ketika kalian komentar pada video-video channel ini. Jadi di sini jika kalian sudah membership, maka kalian akan mempunyai icon khusus yang tentunya akan membedakan komentar yang sudah membership dan komentar yang belum menjadi membership. Namun sekali lagi di sini saya ingatkan bahwa Kang Tri tidak pernah memaksa kalian untuk menjadi membership. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Seperti biasa, pertama-tama saya akan tampilkan terlebih dahulu riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun untuk membuktikan bahwa akun ini memang bukan akun milik pribadi saya. Di sini dapat kita lihat bahwa si pemilik akun telah mengirimkan chat pada hari Senin jam 15:47. Namun kebetulan pada saat itu saya belum sempat untuk membalas atau merespon chat si pemilik akun. Pada hari itu juga si pemilik akun juga telah mengirimkan data login terkait akun yang sedang terkunci oleh CC New. Di sini dia mengirimkan email beserta password Facebooknya. Kemudian keesokan harinya, hari Selasa 13 Juli jam 22:19, si pemilik akun pun mengirimkan chat kembali. Dan pada saat itu saya sudah bisa merespon chat si pemilik akun. Di sini saya tanyakan sudah berapa minggu akunnya terkena sesi. Kemudian si pemilik akun pun menjawab katanya sudah 2 mingguan untuk sesinya. Di sini juga saya berpesan kepada si pemilik akun untuk tidak merubah sandinya. Jika sandinya diubah ketika masih dalam proses, maka saya akan menghentikan proses tersebut dan akan skip ke pendaftar berikutnya. Untuk melakukan proses awal, pertama-tama kalian harus menyeting atau mengedit terlebih dahulu APN pada koneksi internet kalian. Untuk setting atau edit APN-nya kalian bisa cek pada deskripsi video ini. Jika kita sudah menyeting atau mengedit APN kita, di sini kita gunakan saja untuk login ke akun Facebook kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Di sini kita buka saja aplikasi Google Chrome. Kemudian kita kunjungi halaman login Facebook dan kita gunakan untuk login ke akun tersebut. Seperti pada proses login biasanya, di sini kita masukkan email atau nomor teleponnya, kemudian kita masukkan sandinya dan kita klik tombol masuk. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat atau perlu kalian ketahui, bahwa jika akun Facebook kalian terkunci oleh CC New dengan versi mFacebook, maka kalian harus login menggunakan halaman mbasic.facebook.com. Kalian harus menggunakan alamat tersebut, jangan menggunakan alamat mfacebook.com, namun kalian menggunakan alamat mbasic.facebook.com. Oke, di sini kita lanjut. Jika akun Facebook kalian terkunci oleh CC New dengan versi free Facebook, di sini kita lanjutkan saja dengan klik tombol lihat foto. Maka di sini akan muncul halaman sesi dari akun Facebook tersebut. Di sini untuk sesinya belum ada tombol mulai, cuma ada tulisan pelajari selengkapnya. Jadi untuk langkah berikutnya kita harus memunculkan opsi dari sesi akun Facebook tersebut. Untuk memunculkan opsi dari akun Facebook yang terkunci oleh CC New dengan versi free Facebook, di sini kita bisa mencoba klik tulisan pelajari selengkapnya. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, kemudian kita klik tulisan tidak pada bagian apakah informasi ini membantu. Di sini kita coba klik tulisan tidak.
Ada beberapa akun yang ternyata setelah kita klik tulisan tidak, kita akan diarahkan ke beranda dari sesi Facebook tersebut. Namun ada beberapa akun yang ternyata setelah kita klik tulisan tidak, di situ akan muncul formulir untuk melakukan proses banding. Jika pada akun kalian langsung diarahkan ke halaman beranda dari sesi Facebook akun tersebut, maka untuk langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk merefresh halaman tersebut. Kita refresh beberapa kali. Setelah kita melakukan refresh halaman, di sini kita klik lagi tulisan lihat foto. Kemudian untuk langkah berikutnya, di sini kita klik tombol bantuan. Kemudian kita sentuh sidebar pada aplikasi Google Chrome kita. Setelah itu di sini kita klik icon pensil dan kita lakukan edit URL halaman tersebut. Untuk proses editnya, di sini kita hapus terlebih dahulu bagian belakang hingga tulisan pase. Setelah kita melakukan proses penghapusan hingga tulisan pase, di sini kita geser ke depan hingga tulisan token. Di sini kalian harus berhati-hati jangan sampai ada tulisan yang terhapus dalam proses penggeseran ke depan. Setelah kita melihat untuk tulisan token di sini untuk bagian depan, di sini untuk tulisan help kita ganti saja menjadi IDR_intro. Jika sudah, di sini kita langsung klik tombol masuk pada perangkat Android kita. Maka di sini secara otomatis untuk Facebook kita akan muncul opsi UTP. Pada halaman kami akan memandu Anda dalam beberapa langkah. Di sini kita klik saja tombol selanjutnya. Kemudian pada halaman berikutnya di sini kita isikan saja email yang terkait dengan akun Facebook tersebut. Kemudian untuk konfirmasi di sini kita masukkan lagi untuk email tersebut. Setelah itu kita tinggal klik tombol konfirmasi. Kemudian pada halaman unggah tanda pengenal Anda di sini kita klik saja tulisan saya tidak memiliki satupun dari pilihan di atas. Pada halaman unggah dua dokumen resmi di sini kita pilih saja file warna merah karena untuk dokumen tersebut kita tidak memilikinya. Tentunya sebelum melakukan proses ini kalian harus mempersiapkan gambar warna merah polos. Oke, di sini kita lanjut. Di sini kita klik pilih file. Kemudian kita pilih gambar warna merah. Kemudian untuk yang bawahnya, untuk pilih file yang bawahnya juga kita gunakan file gambar tersebut. Kemudian untuk langkah berikutnya kita klik saja tombol kirim. Jika terjadi seperti ini, di sini ada tulisan ada masalah saat mengunggah gambar, maka untuk langkah berikutnya di sini kita klik saja tombol kembali pada Android kita. Kemudian kita klik lagi tombol kirim dan lakukan proses tersebut sebanyak 3 kali minimal. Jika kita sudah mengulang proses tersebut minimal 3 kali, di sini kita klik saja tulisan lihat foto. Kemudian kita klik lagi tombol bantuan. Dan kita sentuh lagi sidebar pada aplikasi Google Chrome kita dan kita klik icon pensil dan lakukan edit URL kembali. Seperti pada proses edit URL yang tadi, di sini kita hapus bagian belakang hingga tulisan pase. Kemudian kita geser ke depan hingga tulisan token. Setelah kita menemukan tulisan token untuk bagian depan, untuk help kita ganti FPC_intro. Kalian harus menuliskan FPC dengan huruf kecil dan intro juga menggunakan huruf kecil. Jika sudah, kita tinggal klik tombol masuk. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman identifikasi nama teman. Namun di sini perlu kalian ingat bahwa tidak semua akun bisa langsung memunculkan halaman identifikasi nama teman. Jika akun kalian ternyata sudah bisa memunculkan halaman identifikasi nama teman, untuk langkah berikutnya kalian coba klik tulisan selanjutnya atau tombol selanjutnya.
Maka pada halaman berikutnya kita akan disuguhi halaman tebak foto teman. Di sini kita disuruh untuk menebak nama-nama yang sesuai dengan foto. Namun sayangnya akun yang saya gunakan sebagai tutorial untuk sesinya versi free Facebook, maka untuk fotonya tidak bisa dilihat. Namun jika akun kalian terkena sesi dengan versi mFacebook, kalian harus menggunakan alamat mbasic.facebook.com untuk melakukan login ke akun Facebook kalian agar bisa menggunakan trik ini. Jika akun kalian terkunci oleh sesi new dengan versi free Facebook, untuk langkah berikutnya karena tidak bisa melihat foto, kita klik saja tombol kembali pada perangkat Android kita hingga pada halaman sebelumnya. Pada halaman ini di sini kita klik saja tulisan lihat opsi lain. Ada beberapa akun setelah klik lihat opsi lain di sini akan muncul opsinya, namun ada beberapa akun pula yang opsinya tidak muncul seperti akun yang saya gunakan sebagai tutorial ini. Di sini ternyata untuk opsinya belum mau muncul atau belum ada opsi yang bisa digunakan. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk setiap akun beda-beda, di sini ada yang langsung muncul opsinya. Jika pada akun kalian di sini tidak ada opsinya, di sini untuk langkah berikutnya kita klik saja tulisan selanjutnya. Maka biasanya di sini akan muncul tulisan halaman yang Anda minta tidak ditemukan. Untuk langkah berikutnya di sini kita klik saja tombol kembali pada Android kita. Kemudian kita lakukan proses ulang sebanyak minimal 3 atau 7 kali. Di sini kita klik lagi tombol selanjutnya dan kita melakukan proses ulang minimal 3 atau 7 kali. Jika ternyata kita sudah melakukan proses ulang minimal 3 atau 7 kali ternyata tidak muncul untuk opsinya, untuk langkah berikutnya di sini kita klik tombol kembali hingga tulisan identifikasi nama teman yang tadi. Setelah kita berada di halaman identifikasi nama teman, untuk langkah berikutnya di sini kita refresh halaman tersebut hingga beberapa kali. Setelah kita melakukan beberapa kali refresh, untuk langkah berikutnya di sini kita klik tombol selanjutnya. Kemudian pada halaman siapa nama orang ini, di sini kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita. Setelah itu pada halaman identifikasi nama teman di sini kita klik tulisan lihat opsi lain. Di sini kita klik lagi tulisan lihat opsi lain. Ada beberapa akun pada proses ini opsinya sudah mau muncul, namun untuk opsinya berbeda-beda. Ada yang opsinya muncul identifikasi nama teman, ada opsi konfirmasi identitas Anda, ada juga opsi yang muncul kirim kode email atau kirim kode melalui nomor telepon. Namun kebetulan akun yang saya gunakan sebagai tutorial ini untuk opsinya yang muncul cuma opsi konfirmasi identitas Anda. Jika pada akun kalian untuk opsinya yang muncul seperti ini cuma ada konfirmasi identitas Anda, untuk langkah berikutnya di sini kita klik saja tulisan lihat foto. Maka kita akan diarahkan ke halaman beranda dari sesi Facebook akun tersebut. Namun di sini untuk halaman sesinya sudah berbeda. Yang sebelumnya cuma ada tulisan pelajari selengkapnya, di sini sudah ada tombol mulai dan untuk profilnya sudah terlihat tidak ada gembok rantainya lagi. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita melakukan proses ubah opsi dari opsi konfirmasi identitas Anda, kita ubah menjadi opsi yang lainnya. Untuk melakukan proses ubah opsi, saya akan praktekkan sebagai berikut. Di sini untuk pertama-tama kita klik saja tombol mulai, kemudian kita klik tombol selanjutnya, dan jika ternyata untuk opsinya hilang kembali, di sini kita melakukan proses memunculkan opsinya lagi. Untuk mencoba untuk memunculkan opsinya lagi, di sini kita klik tombol selanjutnya. Maka di sini akan muncul halaman yang Anda minta tidak ditemukan seperti proses sebelumnya, seperti proses tadi. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita seperti tadi. Kemudian kita lakukan proses ulang minimal 3 atau 7 kali. Maka biasanya opsi sebelumnya akan muncul kembali. Di sini kita gunakan saja opsi tersebut. Di sini kita klik tombol selanjutnya. Kemudian kita lakukan proses-proses seperti proses yang saya praktekkan sebelumnya. Di sini kita isikan emailnya, email yang terkait dengan akun Facebook tersebut. Kemudian untuk email konfirmasi kita isikan lagi email tersebut.
Setelah itu untuk langkah berikutnya di sini kita klik tombol konfirmasi. Seperti pada proses sebelumnya, di sini untuk halaman unggah tanda pengenal, di sini kita pilih saja saya tidak memiliki satupun dari pilihan di atas. Seperti pada proses sebelumnya, untuk unggah 2 dokumen resmi, di sini kita pilih saja file gambar warna merah dan lakukan proses-proses tersebut seperti proses yang saya sudah praktekkan sebelumnya. Kita pilih filenya untuk file gambar warna merah, kemudian untuk yang bawahnya juga sama, kemudian kita klik tombol kirim. Jika ternyata masih terjadi seperti ini, ada masalah saat mengunggah gambar untuk langkah berikutnya seperti proses pada sebelumnya, di sini kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita, kemudian kita klik lagi tombol kirim dan lakukan proses tersebut sebanyak minimal 3 atau 7 kali. Setelah kita melakukan proses ulang minimal 3 atau 7 kali untuk langkah berikutnya, di sini kita klik tulisan lihat foto. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita klik tombol bantuan. Kemudian kita pilih logout dari akun ini. Setelah kita melakukan logout dari akun, di sini yang harus kita lakukan, kita diamkan akun ini selama 3 hari ke depan, jangan melakukan login. Setelah kita melakukan proses jeda selama 3 hari, untuk langkah berikutnya kita melakukan proses ulang seperti proses yang sudah kita lakukan tadi. Jika pada kasus akun Facebook kalian setelah melakukan jeda dan melakukan proses ulang ternyata belum muncul opsi yang bisa digunakan untuk memulihkan akun, untuk langkah berikutnya kalian harus melakukan jeda lagi selama 3 hari lagi. Kemudian kalian juga harus melakukan proses ulang lagi. Pada akun yang saya gunakan sebagai tutorial ini ternyata setelah melakukan proses ulang beberapa kali dan melakukan proses jeda 3 hari beberapa kali, akhirnya untuk opsinya sudah mau muncul opsi kirim kode melalui email. Di sini saya akan perlihatkan kepada kalian bahwa untuk akun yang saya gunakan sudah berhasil menambahkan atau memunculkan opsi kirim kode melalui email. Oke, sebelum saya menampilkan untuk opsi yang sudah berhasil saya tambahkan, di sini saya akan membagikan setting APN yang saya gunakan untuk melakukan proses penambahan atau perubahan opsi. Di sini kita buka saja pengaturan pada Android kita, kemudian kita pilih pengaturan koneksi. Setelah kita memilih pengaturan koneksi, di sini kita pilih jaringan seluler. Setelah kita memilih jaringan seluler, di sini kita pilih nama poin akses. Di sini kita pilih. Di sini saya menggunakan jaringan dari Telkomsel karena untuk SIM cardnya saya menggunakan Telkomsel. Untuk poin aksesnya sebelumnya saya sudah mengedit terlebih dahulu sebelum saya melakukan proses-proses tadi, yaitu proses melakukan perubahan opsi atau penambahan opsi dari akun yang terkunci oleh sesi new. Di sini saya akan perlihatkan saja untuk settingan atau setelan dari APN-nya. Di sini saya akan pilih. Untuk nama di sini kita isikan saja Telkomsel Checkpoint. Kemudian untuk APN di sini kita isikan saja internet strip bawah FBCDN. Kemudian untuk nama pengguna di sini kita isikan saja FBCDN. Kemudian untuk kata sandi di sini kita isikan saja Facebook. Untuk hurufnya kalian isikan huruf kecil semua. Kalian jangan lupa kalian harus menggunakan huruf kecil semua. Kemudian untuk bagian server di sini kita isikan fbcdn.facebook.com. Kemudian untuk yang di bawahnya MSC di sini kita biarkan saja tidak diatur. Kemudian untuk proxy MMS di sini kita biarkan juga. Kemudian untuk port MMS di sini juga kita biarkan. Selanjutnya untuk MCC di sini kita isikan 510. Dan untuk bawah bagian MNC di sini kita isikan angka 10. Kemudian untuk yang di bawahnya untuk tipe autentikasi di sini kita pilih saja PAP atau chat. Kemudian untuk tipe APN di sini kita isikan saja default, SUPL dengan huruf kecil semua. Kemudian untuk protokol APN di sini kita pilih IPv4. Kemudian untuk protokol jelajah APN di sini kita juga gunakan IPv4.
Kemudian untuk bagian birer di sini kita pilih LTE, HSDPA, kemudian kita pilih UMTS, kemudian kita pilih juga 8G dan kita pilih juga GPRS. Untuk yang lainnya di sini kita biarkan saja, jangan ditandai. Itulah setting APN yang saya gunakan untuk melakukan proses penambahan opsi dari akun Facebook yang terkunci oleh sesi new yang saya gunakan untuk membuat tutorial ini. Setelah saya melakukan proses ulang beberapa kali dan menjeda beberapa kali, akhirnya hari Rabu tanggal 28 Juli jam 14:37 untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial sudah berhasil ditambahkan opsi kirim kode melalui email. Di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan kepada kalian bahwa untuk opsinya sudah berhasil ditambahkan menggunakan cara-cara yang saya sudah tunjukkan kepada kalian. Di sini saya akan mencoba untuk login ke akun tersebut untuk memperlihatkan opsi yang sudah berhasil ditambahkan. Pada halaman ini kita klik lihat foto. Kemudian pada halaman beranda dari sesi Facebook tersebut di sini kita klik tulisan mulai. Kemudian di sini kita klik selanjutnya. Dan akhirnya untuk opsinya sudah muncul opsi dapatkan kode melalui email. Di sini kita tinggal mengklik tulisan selanjutnya. Namun karena akun ini bukan akun milik pribadi saya, maka saya sudah menghubungi si pemilik akun dan memberitahukan bahwa untuk akunnya sudah bisa dipulihkan menggunakan opsi dapatkan kode melalui email. Sebelumnya saya sudah mengirimkan chat kepada si pemilik akun bahwa untuk akunnya sudah siap dipulihkan jika emailnya masih aktif atau masih punya akses ke email tersebut. Oke, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.